pembelajaran untuk menjadi guru dan pembelajaran tentang profesi guru serta merupakan proses perkembangan kepribadian. Induksi merupakan proses pembelajaran profesional yang berlangsung paling tidak selama 1 tahun, di mana guru pemula belajar menyesuaikan diri dari pendidikan guru di kampus atau di tempat kerja lain untuk menjadi guru, baik sebagai guru tetap, guru kontrak, atau guru paruh waktu di sekolah. Kriteria guru pemula. Program induksi ini ditunjukkan bagi guru pemula yang diharapkan nantinya guru tersebut menjadi lebih siap lagi untuk memberikan pengabdian terbaiknya. Kriteria guru pemula adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberi tugas ke sekolah sebagai guru tetap dengan status CPNS oleh pemerintah pusat. Yang kedua, diberi tugas ke sekolah sebagai guru tetap dengan status CPNS oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, diberi tugas oleh sekolah sebagai guru kontrak atau sementara atau guru paruh waktu, di mana tugas tersebut merupakan tahun pertama mengajar. Yang keempat, guru yang mendapat status tetap mungkin telah memiliki pengalaman sebagai guru kontrak atau guru paruh waktu. Kebutuhan guru seperti ini tentu berbeda dengan mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi. Kepala sekolah dan mentor perlu memilih dan menentukan modul-modul yang diperlukan guru pemula. Penyelenggaraan program induksi guru pemula berbasis sekolah bagi guru pemula didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip profesional atau penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas. Yang kedua, prinsip kemitraan atau menempatkan guru pemula dan pembimbing sebagai mitra yang sejajar. Yang ketiga, prinsip kesejawatan atau penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim. Yang keempat, prinsip mandiri atau bekerja tanpa bergantung pada pihak lain. Yang kelima, prinsip demokratis atau menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Yang keenam, terbuka atau proses hasil kerja diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, prinsip fleksibel atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Yang kedelapan, prinsip partisipatif atau melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, prinsip akuntabel atau penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kesepuluh, prinsip responsibel atau penyelenggaraan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang kesebelas, prinsip sistemik atau dilaksanakan secara teratur dan runtut. Dan yang terakhir, prinsip berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya. Berikutnya adalah dasar hukum dari program induksi guru pemula berbasis sekolah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bagian kelima tentang pembinaan dan pengembangan pada pasal 32 dan 33. Lalu ada Permenpaan Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kredirnya pada bagian kelima tentang pembinaan dan pengembangan pada pasal ke-30. Lalu ada Permendiknas Nomor 27 Tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula.
pelaksanaan guru pemula. Kegiatan pada bulan pertama yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada bulan ke-2 sampai 9, penilaian oleh pembimbing. Bulan ke-10 sampai 11, penilaian oleh kepala sekolah. Dan di bulan 12, laporan program induksi guru pemula. Apakah guru pemula tersebut masuk dalam kategori baik atau tidak baik, di mana aturan baik dan tidak baik dilihat dari nilai yang didapatkan dengan ketentuan nilai 91 sampai 100 masuk dalam kategori amat baik, 76 sampai 90 kategori baik, 61 sampai 75 kategori cukup, 51 sampai 60 kategori sedang, dan kurang dari 50 kategori kurang. Jika nilai yang didapatkan di atas 76, maka akan diterbitkan sertifikat guru induksi guru pemula oleh Dinas Pendidik. Namun, jika nilainya kurang dari 76, maka akan diperpanjang lagi 1 tahun. Program induksi guru pemula ini dilaksanakan selama 1 tahun. Kriteria program induksi guru pemula berbasis sekolah yang efektif dan pertama, program induksi mampu mengembangkan kompetensi profesional guru pemula dalam mengajar. Kedua, membentuk peran kepala sekolah dan mentor untuk menciptakan hubungan yang kuat, profesional, dan positif dengan guru pemula serta pegawai sekolah yang lain. Ketiga, didasarkan pada semangat kemitraan di sekolah dan pengembangan profesi berkelanjutan atau keempat, mengintegrasikan refleksi dan evaluasi dari guru pemula, mentor, dan kepala sekolah. Kelima, program induksi ini bersifat fleksibel dan mengalami perubahan dalam perjalanan waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dari guru pemula. Dan yang terakhir, program induksi yang efektif mampu menghubungkan guru pemula, mentor, dan kepala sekolah dengan jaringan seprofesi di sekolah yang lain. Yang selanjutnya yaitu proses asesmen atau proses penilaian. Proses asesmen bagi pemula meliputi observasi mengajar dan pekerjaan lain yang terkait dengan pengajaran. Tahap pertama dilaksanakan dari bulan 2 sampai bulan 9 pada tahun pertama mengajar. Asesmen tahap pertama merupakan penilaian untuk pengembangan, difokuskan pada penilaian untuk pembelajaran. Asesmen tahap kedua, penilaian untuk pembelajaran. Penilaian tahap kedua, bulan 10 sampai bulan 12, dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya PIG, PBS, dan asesmen tahap pertama. Pada asesmen tahap kedua, kinerja guru dinilai berdasarkan elemen kompetensi yang tercantum dalam standar guru atau regulasi Menteri Nomor 16 Tahun 2007. Kepala sekolah harus membuat keputusan tentang kompetensi profesional guru pemula setelah dilaksanakan proses penilaian tahap kedua. Proses ini meliputi pembuatan laporan tertulis secara formal tentang guru yang ditandatangani oleh guru pemula dan kepala sekolah. Pengawas sekolah akan mengesahkan laporan tersebut setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap guru pemula pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan 10 sampai bulan 12. Selanjutnya mengenai pengertian mentoring. Apa itu mentoring? Mentoring merupakan proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain. Yang disebut mentor menjadi model, guru, sponsor, konsultan, dan pendorong kepada peserta mentoring yang disebut mante dalam rangka transfer pengetahuan dan pemikiran agar kompetensi mante menjadi lebih berkembang. Mentoring memiliki kata dasar mentor yang sejatinya memiliki arti berperan sebagai penasihat, panutan, pembimbing, konselor, atau Seorang mentor sangat penting artinya dalam mendukung keberhasilan program induksi. Tugas dan tanggung jawab seorang mentor meliputi tugas minggu pertama, tugas harian, dan kegiatan pendukung.
pertama meliputi yang pertama penyambutan guru baru, yang kedua memperkenalkan guru pemula atau baru kepada guru dan staf sekolah yang penting, yang ketiga pengenalan lingkungan sekolah, yang keempat menghubungkan guru pemula atau baru dengan guru mentor atau staf yang dapat membantu pada awal-awal masa tugas. Yang kelima, memberikan daftar siswa yang diajar guru pemula atau guru baru. Yang keenam, menunjukkan ruang kelas, tempat mengajar, guru baru, beserta perlengkapan pendukungnya. Tugas harian meliputi yang pertama, mengenalkan guru baru dengan tugas-tugas administratif sehari-hari yang harus dilakukan semua guru. Yang kedua, menemui atau menyapa guru baru untuk menunjukkan perhatian. Yang ketiga, mengunjungi ruang kelas guru baru untuk memberikan rasa nyaman dan dukungan. Sebagai seorang mentor, tidak hanya berperan sebagai seorang pembimbing saja, tetapi ia juga memiliki fungsi sebagai sponsor atau pendukung. Berikut adalah contoh kegiatan yang dilakukan mentor untuk mendukung guru pemula. Di antaranya yaitu yang pertama, bertemu dengan guru pemula tiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Lalu berbicara pada guru pemula pada akhir waktu pelajaran setiap hari dan membicarakan kesulitan-kesulitan yang mungkin dialaminya serta mencari jalan keluarnya. Lalu siap untuk mendengarkan, bersikap positif dan konstruktif, memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru pemula, menjelaskan hal-hal yang diharapkan dan bersikap mendukung. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami meminta maaf. Atas perhatian dari teman-teman semua, kami ucapkan banyak terima kasih.